Pertama, kita melukis ruas garis. Kita beri nama garis K. Kita tentukan di sini titik A dan titik B. Ruas garis AB. Kita kemudian menentukan ruas garis AB. Kemudian kita menggunakan jangka. Kita membagi ruas garis AB dengan menggunakan jangka. Kita pusatnya pertama di B. Kita atur ini jaraknya lebih dari setengah ruas garis AB. Kita jangkakan ke atas dan ke bawah. Kemudian dari titik A, kemudian kita hubungkan antara titik ini dan titik ini. Nah, ini membagi ruas garis AB jadi dua bagian yang sama, dan ini tegak lurus. Kita ambil sebalik di sini, misalkan titik di sini ya. Kita hubungkan nah, ini misalkan titik M. Panjang ruas garis, ukuran panjang ruas garis AM dan ukuran panjang ruas garis MB itu sama. Kita bisa ambil titik lain di garis itu, kita beri nama garis ini L ya. Kita ambil sembarang titik di garis L ini, misalnya saja di sini itu titik P. Kita hubungkan titik P dan titik A. Nah, ukuran panjang jarak antara ruas garis PA dan ukuran panjang ruas garis PB itu sama. Nah, garis L merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan ujung ruas garis AB. Selanjutnya, kita akan melukis tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik-titik tertentu dan garis tertentu. Di sini kita akan melukis sebuah parabola. Langkah yang pertama yaitu kita lukis sebuah garis. Misalkan kita beri nama garis ini yaitu garis L. Kemudian kita tentukan titik fokus. Misalkan kita beri nama titik F. Kemudian kita lukis garis lengkung melalui titik L, sehingga garis lengkung ini akan memotong garis L di titik A dan titik B. Kemudian kita akan membuat garis bagi. Nah, kita hubungkan sehingga kita akan dapatkan garis M. Garis M ini akan membagi ruas garis AB menjadi dua sama panjang, sehingga AO sama panjang dengan OB. Selanjutnya kita akan membuat garis bagi melalui titik O dan titik F. Yang pertama, kita tempatkan jangka di titik F.
sehingga kita akan dapatkan perpotongan antara garis N dengan garis M di titik G. Titik G ini merupakan titik puncak dari parabola yang akan kita lukis. Langkah selanjutnya, kita tentukan sembarang titik. Misalkan kita beri nama titik H. Nah, kita akan melukis sebuah garis sejajar melalui titik H yang sejajar dengan garis L. Langkah yang pertama yaitu kita buat garis lengkung ke garis M seperti ini. Kemudian kita dapatkan titik I dan titik J. Melalui titik J, kita buat garis lengkung ke atas dan ke bawah. Kemudian untuk titik I, kita potongkan ke garis lengkung yang atas dan bawah seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, sehingga kita dapatkan garis O, di mana garis O ini sejajar dengan garis L. Langkah selanjutnya, kita ukur jarak dari garis O ke garis L menggunakan jangka. Nah, setelah itu, kemudian kita pindahkan pusat jangka ini ke titik fokus dan kita buat garis lengkung ke garis O, ke atas dan ke bawah seperti ini, sehingga kita dapatkan dua titik di garis O, yaitu kita beri nama titik K dan titik L. Kemudian kita buat garis sejajar lagi yang sejajar dengan garis L dengan langkah yang sama, yaitu kita tentukan sembarang titik. Misalkan kita tentukan titik N. Nah, kita buat garis lengkung melalui titik N ini ke garis M. Sehingga kita dapatkan dua titik, yaitu di sini dan di sebelah sini. Kemudian kita akan melukis garis tersebut yang sejajar dengan garis L. Nah, sehingga kita dapatkan garis yang sejajar dengan garis L. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut. Yang pertama kita hubungkan titik G ke titik N dengan menggunakan penggaris lengkung. Nah, selanjutnya kita dapatkan garis P. Selanjutnya kita ukur jarak dari garis P ke garis L.
Kemudian setelah kita temukan ukuran garis P ke garis L, kita pindahkan jangka ke titik F seperti ini. Kemudian kita jangkakan ke garis P. Sehingga kita akan dapatkan dua titik di garis P. Nah, kemudian kita buat garis sejajar lagi melalui sembarang titik seperti tadi. Kita misalkan ambil titik di sini, kemudian kita jangkakan ke garis M. Kita buat garis sejajar lagi. Sehingga kita akan dapatkan garis Q. Kita ukur jarak garis Q ke garis L seperti ini. Kemudian kita pindahkan jangka ke titik F sama seperti tadi. Kita buat garis lengkung ke garis Q yang atas dan yang bawah seperti ini. Kemudian kita dapatkan dua titik di garis Q. Langkah selanjutnya, kita akan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga kita akan memperoleh parabola. Kita akan hubungkan titik-titik tersebut menggunakan penggaris lengkung. Kita hubungkan titik pada garis P ke titik puncaknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita hubungkan lagi titik bawah dari garis M, dari garis P ke titik bawah dari garis O. Kita hubungkan lagi. Kemudian kita juga akan menghubungkan titik-titik yang berada di atas garis. Nah, sehingga terlukislah sebuah parabola. Selanjutnya, kita akan melukis elips yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Pertama, tentukan dua titik F1 dan F2. Kemudian, lukis garis melalui F1, F2. Kita sebut garis L. Lalu lukis ruas garis yang panjangnya lebih dari panjang ruas garis F1, F2.
kita sebut ruas garis AB. Kemudian ukur panjang F1 F2 dengan jangka. Lalu pindahkan jangka ke ruas garis AB dan buat garis lengkung dengan pusat AB sehingga memotong AB di C. Kemudian buat garis bagi BC. Sehingga memotong BC di D. Dan buat garis bagi melalui AB. Sehingga memotong AB di E. Lalu ukur panjang BD dengan jangka dan pindahkan ke titik F1 dan F2. Buat garis lengkung dengan pusat F1 dan F2 sehingga memotong garis L di titik M dan N. Lalu ukur panjang ruas garis EB dengan jangka, lalu pindahkan ke titik F1 dan F2. Sehingga dua garis lengkung tersebut berpotongan menjadi dua titik potong. Lalu ukur panjang ruas garis di AB yang kurang dari AD, misalnya di sini. Pindahkan ke titik F1 dan F2. Buat garis lengkung dengan pusat F1 dan F2 di atas dan di bawah. Lalu jangkakan ukuran dari tadi EAF, lalu sekarang FB. Pindahkan ke ruas garis F1 F2 dan buat garis lengkung dengan pusat F1 F2 sehingga memotong garis lengkung yang dibuat sebelumnya. Ukur lagi ruas garis dengan cara membuat garis lengkung dengan pusat di A sehingga memotong AB di A L. Panjang ukuran AL pindahkan ke F1 F2, buat garis lengkung dengan pusat F1 F2. Lalu jangkakan ukuran L, B, dan buat garis lengkung dengan pusat F1 F2 sehingga memotong garis lengkung yang telah dibuat sebelumnya. Lalu buat
ruas garis lagi. S lakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Dan SB dengan cara yang sama. Kita peroleh titik-titik potong antara garis lengkung yang tadi kita buat. Lalu buat garis lengkung yang memuat titik-titik potong tadi. Jadi terbentuklah elips yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Selanjutnya kita akan melukis hiperbola. Langkah pertama kita menentukan titik A dan titik B. Kemudian kita melukis garis yang melalui titik A dan titik B. Kemudian kita menentukan ruas garis, menentukan titik C dan titik D. Kemudian kita melukis garis melalui titik C dan D. Ukuran dari ruas garis CD kurang dari ukuran panjang ruas garis AB. Kemudian kita menjangkakan ukuran dari ruas garis CD menggunakan jangka. Kemudian kita pindahkan dari titik B dan dari titik A. Kemudian kita beri tanda titik. Misalkan saja ini titik C dan ini titik D. Kemudian kita melukis garis bagi pada ruas garis AD. Kemudian kita juga melukis garis bagi pada ruas garis BC.
Kita beri tandanya titik, misalkan titik E dan titik F. Titik E dan titik F merupakan titik puncak dari hiperbola. Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama, selisih jaraknya terhadap dua titik selalu tetap. Misalkan kita mengambil D1, yaitu ukuran panjang ruas garis CP sebagai D1, maka kita mengambil D2 yaitu ukuran ruas garis DP. Kemudian kita menyangkakan ukuran ruas garis CP dari titik B, kemudian dari titik A, kemudian kita menyangkakan ukuran ruas garis DP. Dari titik B sehingga memotong garis lengkung, dan dari titik A kita beri tanda titik. Kemudian kita mengambil ukuran ruas garis lagi dari titik CD, kemudian kita jangkakan dari titik B, kemudian dari titik A juga, kemudian kita jangkakan ukuran ruas garis DQ dari titik, kemudian kita pindahkan dari titik B dan memotong garis lengkung yang tadi kita buat, kemudian dari titik A juga, kemudian kita buat lagi ukuran ruas garis, misalnya ukuran ruas garis CR, kemudian kita jangkakan ukuran tadi dari titik B dan dari titik A, kemudian kita jangkakan dari titik D ke R, kemudian kita pindahkan ukuran ruas garis DR dari titik B dan dari titik A, kemudian kita menghubungkan titik-titik ini menggunakan garis lengkung. Kita harus menggunakan garis lengkung untuk membuat hiperbolanya. Kita harus teliti dalam menggaris. Kemudian kita menjangkakan juga kemudian kita juga menghubungkan dari sebelah sini. Sebelah sini. Terlukislah hiperbola yang kita inginkan.